Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nurgita Pratiwi, NIM 27698, mahasiswi Pendidikan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Padang. Nah, ketemu lagi nih teman-teman di video kali ini tentang pengaplikasian tugas. Nah, di video kali ini kita bertemu di tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Ibu Eka Hendriani Eskom Mkom. Nah, seperti video sebelumnya, kita membahas tentang materi struktur kontrol. Di video sebelumnya kita membahas tentang berbagai percabangan yang ada di Java, seperti percabangan if else if, dan switch case. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perulangan yang ada pada Java. Yang pertama itu ada perulangan for, perulangan while do. Nah, untuk pertamanya kita akan membahas tentang perulangan for pada Java. Perulangan for atau looping for termasuk dalam jenis perulangan yang cukup banyak digunakan, bukan hanya di Java, namun di bahasa pemrograman lain seperti PHP, C++, dan Python juga ada. Nah, perulangan ini digunakan ketika ingin mengeksekusi perintah program yang sama dengan jumlah proses perulangan yang sudah diketahui dengan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. Berarti di sini proses perulangannya itu sudah diketahui. Kata kuncinya di sini, proses perulangannya itu sudah diketahui dan mengacu pada kondisi yang ditetapkan. Berarti panutan kita itu kepada kondisi yang sudah ditetapkan. Nah, bentuk umum perulangan for adalah seperti ini, yaitu for, nilai awal, kondisi, dan modifier. Pernyataan, dan di bawah itu pernyataan yang akan diulang. Atau outputnya ini bisa dibilang ini output, yang merupakan pernyataan yang akan diulang. Nah, nilai awal merupakan bagian di mana kita menginisialisasi nilai awal di mana menjadi titik awal perulangan dimulai. Berarti nilai awal ini adalah start atau tempat kita mulai, awal kita mulainya. Yang kedua itu kondisi, itu bagian untuk menetapkan suatu kondisi tertentu. Ketika kondisi bernilai benar, perulangan akan terus berjalan. Nah, bagaimana jika kondisinya bernilai salah? Nah, kita lihat ini. Setiap instruksi yang terdapat di dalam blok perulangan for akan diulang secara terus-menerus hingga kondisi bernilai salah atau false. Berarti kondisinya itu akan terus berlangsung atau instruksinya itu akan terus terulang jika kondisinya bernilai true atau benar. Namun jika salah, berarti perulangannya akan berhenti di situ. Nah, untuk modifier merupakan bagian di mana kita dapat melakukan penambahan nilai atau increment, atau bisa juga penurunan nilai atau decrement pada nilai awal yang telah diinisialisasi. Nah, misalnya di nilai awal itu kita memakai nilai 3, nilainya 3. Berarti di modifier ini jika terjadi penambahan nilai akan menjadi 4, 5, 6, 7. Jika terjadi penurunan nilai, berarti ada 2, 1, dan 0. Begitu terusnya ke bawahnya. Nah, coba kita lihat contoh programnya. Nah, ini. Perulangan untuk for. Nah, di sini kita lihat. For, ini, I sama dengan 1. Ini merupakan nilai awalnya. Karena I menyatakan nilainya itu, nilai I-nya itu 1. Dan ini merupakan kondisinya. I kecil sama dengan 10. Berarti kondisinya itu merupakan nilai yang bernilai 10, 9, 8, 7 sampai ke bawahnya. Dan ini I++ merupakan modifiernya. Disinilah jadi perubahan untuk nilai awal kita tadi. Di sini kita memakai I++, apakah terjadi penurunan atau penambahan. Nah, di sini kita output. Nah, inilah nilai yang akan diulang, output yang akan terjadi perulangan. Inilah tempat hasilnya gitu. Nah, langsung aja kita coba untuk run. Nah, di sini keluar outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini adalah output yang bernilai benar. Karena yang akan dieksekusi hanya yang bernilai benar saja. Berhenti di 10, karena ini merupakan titik terakhir. Karena kalau 11 berarti udah tidak kecil lagi ya dari 10. Berarti stop di sini. Jadi coba I kecil dan sama dengan 10. Misalnya I-nya 1, berarti ini I
I ditambah berapa? I plus berarti I plus I tambah 0 ya? I 0. Ya, I-nya 1. 1 tambah 0, 1 tambah 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuktikan kalau I yang 1 ini, 1 kecil sama dari 10, benar. 2 kecil sama dari 10, benar. 3 kecil sama dari 10, benar. Dan juga 10 kecil sama dengan 10, juga benar. Berarti kalau 11 kecil sama dengan 10 itu sudah tidak kecil lagi karena melewati angka 10, batasnya sampai 10. Makanya kita berhenti outputnya di angka 10. Nah, kita lanjut untuk perulangan while pada Java. Nah, perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangannya. Banyaknya perulangan ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Berbeda dengan perulangan for. Jadi ini berbeda ya. Kalau di perulangan for itu dia sudah dapat kita ketahui jumlah proses perulangan dari kondisi yang ditetapkan. Kalau perulangan while, kita tidak bisa mengetahui jumlah proses perulangannya karena banyaknya perulangan ditentukan dari proses inisialisasi dan kondisi yang didefinisikan. Nah, untuk contoh umumnya itu seperti ini. While di sini kondisinya dan di sini pernyataan atau output perulangan yang akan kita keluarkan. Nah, ini kondisi sebagai sebuah syarat untuk menghentikan proses perulangan. Pernyataan merupakan bagian instruksi-instruksi program yang akan diulang saat kondisi bernilai benar atau true. Nah, untuk menghentikan perulangan, harus ada suatu perintah yang digunakan untuk mengubah nilai kondisi menjadi false agar proses perulangan dapat berhenti. Oke, kita lihat contoh Java-nya. Ini untuk perulangan while. Ini while, ini bilangan. Bilangannya itu sama dengan 0, berarti kondisinya sudah kondisi ini merupakan kondisinya itu bilangannya itu 0 gitu. Dan ini pernyataan perulangannya. Sistem outprint, masukkan bilangan 0, bilangan sama dengan input. Nah, di sini coba kita run dulu. Nah, di sini di perintahnya itu masukkan bilangan 0. Nah, coba kita masukkan 1 dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berdasarkan urutan keyboard ini. Nah, terakhir kita masukkan 0 appended. Sukses. Nah, di sini seperti yang kita bilang tadi, kalau untuk menghentikan agar pokoknya harus ada sebuah kondisi yang bisa membuat perulangan ini menjadi false. Nah, di sini kan saat perintahnya itu bilangannya itu sama dengan 0. Nah, di sini kan kita masukkan nilai 1, 2, 3, perulangannya akan terus berlangsung. Nah, sampai bilangannya itu kita bikin 0. Jadi di sini kita tidak bisa menghitung perulangannya. Nah, setelah kita lakukan outputnya, kita baru tahu berapa perulangan yang akan kita peroleh. Ini bisa saja tidak kita lanjutkan dengan 0, kita bikin 10, 11, 12, berarti sampai kita di mana kita lelahnya membuatnya. Nah, kita langsung saja masuk ke perulangan dual. Perulangan dual pada Java. Nah, perulangan dual merupakan saudaranya perulangan while. Perbedaan dari keduanya adalah jika pada perulangan while, kondisi sebagai syarat perulangan yang akan dilakukan dicek pada awal sebelum perulangan dilakukan. Nah, jika bernilai benar, baru kemudian perulangan dijalankan. Sedangkan pada perulangan dual, perulangan dilakukan terlebih dahulu minimal sekali, baru kemudian setelah itu dicek kondisinya. Jadi dengan kata lain, dual pengecekan kondisinya setelah perulangan dilakukan sementara while sebelum dilakukan. Nah, bentuk umum dari perulangan dual itu adalah do, di sini pernyataannya, dan while, lalu while sebagai kondisinya. Nah, pernyataan di dalam blok do akan dieksekusi minimal 1 kali, lalu kemudian akan dicek kondisinya. Kita coba lihat perulangan dual. Nah, di sini integernya bilangannya sama dengan 1, do
Dan while adalah kondisinya, bilangannya besar sama dengan 5. Coba kita run. Nah, 1. Tadi sesudah file perulangan 2 itu sesudah dieksekusi, dinyatakan benar, baru dikeluarkan outputnya. Tekan 1, bilangannya sama dengan 1. Di sini kondisinya besar sama dengan 5. Karena 1 tidak bisa sama dengan 5. Coba kita masukkan, oh ya, karena 1 tidak bisa sama dengan 5, maka keluarannya terhenti di sini, perulangannya terhenti di 1. Coba kita ubah 1-nya, bilangannya bisa sama dengan 5, 6 deh. 6. Coba kita runkan lagi. Nah, ini. 6 itu besar sama dengan 5. Jadi perulangannya tidak akan berhenti sampai ke bawahnya. Banyak 6, terulang 6. Karena 6 besar dari 5. Kalau tadi 1 itu nggak besar dari 5, jadi dia berhenti di angka 1 saja. Begitu juga dengan angka 2. Coba kita bikin angka 2. Oke, lagi progres. Udah, pokoknya seperti itu, teman-teman. Nah, ini 2 kan. 2 kita berhenti di perulangan angka 2, karena 2 itu merupakan kecil dari 5, bukan sama dengan 5. Nah, jadi kesimpulannya dari 3 perulangan tadi, dari pembahasan kali ini mengenai perulangan for, while, perulangan while dan do, pada bahasa pemrogram Java, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga bentuk perulangan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi masing-masingnya. Jika kalian ingin melakukan perintah perulangan yang sudah diketahui jumlah prosesnya, perulangannya sebaiknya menggunakan for. Namun bila melakukan perulangan dengan perbandingan nilai, bisa menggunakan perulangan while atau do while. Nah, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.